Justru sebenarnya Gus Yakut tidak berhak ditahan. Justru Gus Yakut tidak berhak dijadikan tersangka. Tidak berhak ditahan dan tidak berhak untuk dijadikan tersangka gitu ya? Tidak ada kewajiban Gus Yakut ditahan. Nggak ada buktinya sampai sekarang, Pak. Yang satu-satunya bisa dibuktikan adalah Gus Yakut menandatangani keputusan Menteri Agama. Apa salahnya? Itu kewenangannya. Gitu, Pak. Nggak ada, Pak. Yang lain, Pak. Semua yang lain saya nggak bisa bicara. Kan sudah ada berita di media. Rekeningnya berapa, uangnya berapa, terima uang berapa. Kalau itu, Pak, kalau itu yang terjadi, kita angkat tangan, Pak. Kita angkat tangan. Saya juga benci, Pak, sama korupsi, Pak. Ya. Terus terang saya benci, Pak. Tapi kalau orang yang tidak korupsi, kemudian di framing bahwa dia melakukan korupsi, tidak due process of law, itu kita pertanyakan. Pak, audit BPK menyatakan mengenai penyelenggaraan haji 2024 ada efisiensi 600 miliar. Dan ini produk hukum, Pak, belum pernah dibatalkan. Kan mestinya itu dulu dikoreksi. Itu dulu dikoreksi. Oleh karena itu, justru, ya Pak ya, dalam hal ini, legislatif, pengawas, ya Pak, ombudsman, pengawas penegakan hukum, harus cermat, Pak. Kenapa? Kalau tidak, ini akan menciptakan, ya Pak ya, keadaan sebelum Undang-Undang 30 2014, di mana saat itu, ya, kepala daerah yang ada dinilai menyimpang di penjara, ya Pak. Akhirnya waktu itu pemerintahan stop. Kenapa? Dijadikan alat, Pak. Nggak senang sama seseorang dilaporkan, dipidanakan. Oleh karena itu Bapak mesti melihat Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan ini suatu reformasi, Pak, untuk mengatasi adanya ketidakpastian hukum. Nah, dengan adanya undang-undang administrasi ini, penegakan hukum lebih hati-hati, Pak. Tidak ada lagi, Pak, bupati penyelenggara negara yang ditangkap tanpa adanya penerimaan uang. Nggak ada, Bapak boleh cek. Semua bupati, semua menteri, semua penyelenggara negara yang ditangkap KPK dan Kejaksaan ada terima uang. Satu-satu yang tidak terima uang adalah Gus Yakut. Nah, ya, kalau ini dibiarkan, kalau ini dibiarkan, maka besok-besok tidak ada lagi pejabat penyelenggara negara yang berani mengambil keputusan. Kenapa? Karena undang-undang administrasi negaranya tidak memberikan perlindungan hukum. Inilah yang namanya kriminalisasi. Kegiatan administratif, penyusunan kebijakan yang seharusnya dinilai berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan yang sudah jelas normatif limitatif dilangkahi. Nah, inilah yang menjadi persoalan, sehingga seharusnya Komisi 3 dalam hal ini memperhatikan hal ini, melakukan evaluasi, Pak, ya, agar tertib administrasi, tertib hukum bisa dilaksanakan, tidak terjadi namanya miscarriage of justice, sehingga tidak perlu, Pak, Presiden mengeluarkan hak prerogatifnya kalau penegakan hukumnya benar. Kalau penegakan hukumnya nggak benar, menimbulkan ketidakpastian hukum, pasti eksekutif harus turun tangan, kalau enggak terjadi keotik.